Kesenjangan antara sumber daya alam yang melimpah dan kesejahteraan masyarakat yang di satu sisi jauh dari kata melimpah itu. Masyarakat harus menjadi bagian penting dari kesuksesan kita melaksanakan roda pembangunan. Kenapa? Presiden Prabowo menetapkan PSN Hilirisasi Sagu. Sudah pasti itu tidak serta-merta muncul tanpa kajian dan telah tentang potensi Indonesia. Data terakhir yang bisa kita akses itu 6,5 juta hektar lahan sagu dunia. 5,5 jutanya ada di Indonesia. Orang akan mengingat ke depan, rencana saya. Bicara sagu orang ingat SBT, bicara SBT orang ingat kesadaran. Itu sebenarnya kita bisa berubah lebih baik kalau kita memanfaatkan apa yang ada di tanah kita sendiri. Masyarakat tidak boleh khawatir bahwa hutannya akan habis. Kami akan jelaskan tentang mekanisme tebang pilih. Itu tidak ada cerita tebang asal-asalan. No way. Kalau bagus, kalau baik, adalah bodoh bila saya menolak mengambil ide dari orang yang mengkritik saya. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar Anda semuanya? Kembali lagi kilasmaluku.id. Kali ini podcastnya seru banget karena ini satu orang tokoh muda, belia, energik, ustadz tentunya. Kita akan banyak ngobrol tentunya dengan tamu saya di podcast kita kali ini. Jauh saya culik dari SBT datang ke sini. Oh enggak, beliau lagi ada satu acara. Saya culik bawa ke sini, langsung diajak ngobrol dari Santika Premier Hotel. Saya punya tamu yang spesial yaitu Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri FHA, biasa dipanggil seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Alhamdulillah. Makasih udah diundang. Ya, saya sebenarnya nih punya target tertentu kenapa mengundang Bapak ke sini. Pertama, hilirisasi sagu itu jadi trending topik di mana-mana semua orang cerita. Ngapain sih Bupati SBT sibuk-sibuk ngolah sagu? Zaman udah canggih, banyak makanan yang bisa diolah lebih baik lagi tentunya. Tapi by the way dulu, saya pengen nanya dulu. Updating dong ke kita semuanya, pemirsa saya, keadaan SBT ini seperti apa sekarang? Seram Bagian Timur seperti apa sekarang Pak Bupati? Seram Bagian Timur, hari-hari ini tentu kita sedang bergembira, sudah pasti. Bergembira bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada momentum yang mengingatkan kita tentang puncak dari perjuangan para pahlawan sampai ke kemerdekaan, dan itu nikmat yang kita rasakan, kita nikmati sampai hari ini, sudah di usia ke-80. Kegembiraan kedua juga karena provinsi kita berulang tahun 2 hari berikutnya, tanggal 19 Agustus. Saya sering menyampaikan ketika ditanya setelah upacara 17 Agustus, beberapa wartawan nanya ke saya apa makna kemerdekaan. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa kemerdekaan itu artinya sebagai masyarakat, kalau saya bicara di SBT, sebagai masyarakat SBT, kita pun harus merdeka untuk berkreasi, berinovasi dalam memajukan daerah kita. Gitu. Itu artinya bahwa selama ini orang-orang yang ada di SBT, masyarakatnya itu belum merdeka sepenuhnya. No, tidak begitu. Saya ingin mereka merdeka sudah pasti, tapi saya ingin ada makna kemerdekaan yang berbeda, yaitu kemerdekaan dalam berinovasi, berkreasi. Kita kan kadang-kadang sering lebih memilih pilihan yang aman. Yang aman itu adalah dengan mengikuti apa yang sudah ada, mengikuti template ya. Tapi mencoba sesuatu yang baru, kadang-kadang kita dibayangi oleh kekhawatiran gagal, kekhawatiran dikritik orang, kekhawatiran dibully orang. Bagi saya justru keliru. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, kita harus mampu melahirkan ide yang kreatif, inovatif. Apalagi kalau kita bicara tentang pembangunan daerah, kita dihadapkan pada kondisi keuangan negara yang hari ini tidak baik-baik saja. Faktanya, begitu kami dilantik, efisiensi, kita dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat yang dinamakan efisiensi. Ada banyak anggaran infrastruktur dipotong. Sebagai bagian dari negara kesatuan, kita pasti taat dan patuh. Dan itu berpengaruh ya
sudah pasti. Oke, Pak Bupati, something new. Anda menginginkan sesuatu yang baru Ya, di SBT sendiri. Artinya, Anda menginginkan juga ada kolaborasi dari masyarakat dengan pemerintah itu sendiri. Sejauh ini, kalau mau membangun SBT, dari titik mana sebenarnya Anda harus membangunnya? Karena complicated problem nih. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur apalagi. Dari titik mana sebenarnya Anda ingin membangunnya? saya punya 4 kata kunci di visi saya, Bang Zen. Visi SBT kali ini adalah terwujudnya masyarakat Serang bagian timur yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. Oke. Jadi 4 kata ini sebenarnya sudah merangkum hampir semua aspek yang penting diperhatikan oleh kepala daerah. Oke. Artinya saya sangat konsen terhadap kesehatan. Oke. Saya konsen terhadap pendidikan, kemudian kesejahteraan, dan yang terakhir adalah soal budi pekerti, ya, keluhuran budi dan moral. Jadi semuanya jadi perhatian. Nah, tetapi selalu saja yang jadi perbincangan banyak orang atau itu yang paling mudah dilihat itu adalah soal kesejahteraan, soal ekonomi. Betul. Karena itu potensi sumber daya alam yang kita miliki. Jadi saya ingin begini, kita tidak lagi terlalu berharap atau berkeluh kesah soal kondisi kita yang ada hari ini, yang serba kekurangan dari sisi anggaran. Tapi kita mencoba jalan baru, ide baru untuk menarik pihak ketiga. Karena kita bicara anggaran berarti kita bicara dana. Kalau dari pemerintah dengan pola pembagian kue yang sudah baku, jatah kita tidak banyak, kita harus berusaha mendapat sumber baru. Itu yang tadi Anda bilang mungkin inovasi ya? Ya, maka pilihannya adalah dengan melirik sumber daya alam yang menarik, yang potensial, dan diminati oleh pihak ketiga yaitu investor. Oke. Serang bagian timur itu kaya. Benar. Sumber daya alamnya luar biasa, Benar. tambang, pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan seperti itu. Benar. Kontradiktif sebenarnya kalau melihat keadaan masyarakatnya dengan sumber daya alam yang tersedia, artinya itu berbanding terbalik. Benar. Bagaimana di kepemimpinan Anda 5 tahun mendatang, kalau ini bisa dibereskan dengan 4 aspek tadi, sehat, terus juga cerdas, sejahtera. Ya, itu bagaimana bisa di cover semua? Sementara range waktu Anda memimpin ini cuma 4 tahun katakanlah, karena di sisa 1 tahun ke depan dunia politik bergejolak lagi untuk pilkada selanjutnya misalnya. Jadi masalahnya bukan di SBT saja, Bang Zen. Ya. Sebagai wartawan, Bang Zen tahu ini masalah di seluruh Maluku atau bahkan di seluruh Indonesia. Ada kesenjangan antara sumber daya alam yang melimpah dan kesejahteraan masyarakat yang di satu sisi jauh dari kata melimpah itu. Nah, itu sebabnya kita kan satu hal yang tidak boleh ada di pikiran kita adalah putus asa. Ya, ini potensi ada, kekayaan alam ada, masyarakat kita juga masyarakat yang saya yakin punya semangat untuk berubah. Maka kita butuh pendekatan yang baru saja dari seorang pemimpin yang menggagas ide yang diharapkan diterima oleh masyarakat, lalu lewat kolaborasi antar semua unsur kita bisa sama-sama maju. Bagaimana dengan sumber daya manusia yang tersedia, Pak Bupati? Baik. Kalau sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya jomplang misalnya, apakah ini bukan suatu masalah besar? Masalah besar. Bagi saya ada 3 unsur yang penting ada dalam meniatkan satu ide untuk sukses. Pertama, ide itu sendiri. Harus ada ide yang segar, ide yang baru, dan potensial bisa menghasilkan kemajuan, dan ide itu ada. Atau yang kita sebut tentang hilirisasi sagu tadi ya. Yang kedua, saya butuh sumber daya manusia yang sangat bagus. Karena saya bicara tentang hilirisasi sagu, berarti di sini sudah ada sumber daya alam. Sumber daya manusia juga harus bagus. Kesiapannya udah sejauh mana, Pak Bupati? Sumber daya manusia itu ada 3. Pertama, ASN, yang jadi aparatur saya yang bisa saya gerakkan kapan saja. Kemudian saya sendiri sebagai leadernya, lalu masyarakat juga. Masyarakat harus menjadi bagian penting dari kesuksesan kita melaksanakan roda pembangunan. Ide kita boleh bagus,
ASN kita bisa jadi juga bagus, tapi kalau masyarakat apatis atau acuh tak acuh tentang ide kita, saya rasa juga kita akan sulit mencapai keberhasilan. Oke, saya mau singgung sedikit saja nih soal hilirisasi sagu. Boleh. Gubernur mendorong itu bahkan sampai ke menteri, bahkan ke presiden. Benar. Konon kabarnya juga banyak pakar yang pernah saya wawancarai juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk mendukung MBG itu paling tepat adalah pangan lokal, sagu misalnya yang ada di Maluku. Oke. Sejauh ini bagaimana Anda bisa menggolkan ini ke depan? Sementara kalau kita bilang juga bahwa kenapa sagu jadi pertanyaan besar, Ya. sementara masih ada misalnya pangan lokal yang lain yang memang juga bisa dijadikan sebagai Benar. sumber makanan atau ketahanan pangan di suatu daerah. Baik. Jadi pertanyaan kenapa sagu, itu saya jawab dengan pertanyaan. Oke. Jadi saya menjawab pertanyaan Bung Zen dengan pertanyaan lagi. Pertanyaan saya adalah kenapa Presiden Prabowo menetapkan PSN hilirisasi sagu? Ya. Sudah pasti itu tidak serta-merta muncul tanpa kajian dan telah tentang potensi Indonesia. Sudah pasti Presiden punya data tentang potensi Indonesia. Dan saya mencoba memahami kenapa Presiden membuat PSN hilirisasi sagu yang bahkan tidak pernah saya bayangkan. Ya, semua orang tidak membayangkan itu jadinya. Bung Zen tahu nggak potensi sagu dunia? Lahan sagu dunia itu di data terakhir yang bisa kita akses itu 6,5 juta hektar lahan sagu dunia. 5,5 jutanya ada di Indonesia. Artinya apa? Kalau kita bicara sagu dunia itu kita bicara tentang sagu Indonesia. Nah, kira-kira awal ide ini itu muncul dari potensi Indonesia yang besar, bahkan mutlak. 5,5 juta hektar. Yang kedua, saya diskusi dengan beberapa ahli, mereka menyebutkan memang kebutuhan Indonesia terhadap tepung gandum itu tinggi, dan itu didapatkan lewat impor. Sementara tepung sagu sebenarnya itu bisa saja diajukan sebagai substitusi dari kebutuhan kita terhadap impor tepung gandum. Artinya selain gandum tadi, the next itu juga sebenarnya second choice ada sagu misalnya. Sangat bisa. Dan itu kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Kalau itu dijadikan pilihan Pak Prabowo itu sangat cerdas. Apalagi para negara-negara importir gandum itu justru sekarang sedang mengalami gejolak di negerinya sendiri. Ada peperangan dan lain-lain, dan itu pasti berpengaruh pada harga. Ya, kita rumus sederhana harga kan soal supply dan demand saja. Gitu. Jadi saya rasa Pak Prabowo berpikir jauh sekali ke depan, dan itu sebabnya saya melihat ini sesuatu yang strategis. Kenapa strategis? Kalau Indonesia adalah pemilik lahan sagu dunia secara mayoritas mutlak, maka kita turun sedikit ke provinsi. Provinsi dengan produksi sagu tertinggi di Indonesia itu ditempati pertama oleh Riau, kemudian Papua Tengah, dan yang ketiga adalah Maluku. Jadi Maluku produsen sagu ketiga. Kalau kita bayangkan saja sebagai anak-anak Maluku, perasaan dulu kita membayangkan sagu itu nggak ada tempat lain kecuali di Maluku. Iya kan? Ini berarti Bupati sudah make sure ya bahwa ini akan goal menjadi proyek strategi nasional PSN sendiri, dan ini sangat membantu misalnya pemerintah pusat dalam hal program pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan. Ya, swasembada pangan dan juga ketahanan pangan. Ketahanan pangan, benar. Oke, kita bergeser nih Pak Bupati. Harusnya ini dibarengi yang tadi saya bilang misalnya dengan sumber daya manusia yang ada. Benar. Bagaimana Anda mengukur sumber daya manusia yang ada di SBT sendiri? Sementara dari sisi pendidikan, sisi kesehatan, ini masih menjadi tanda tanya besar. Bagi semua orang, bagaimana ini bisa tercapai kalau sumber daya yang lain itu, yang di kesehatan dan juga di pendidikan itu masih rendah misalnya. Saya sampai ke situ nanti, tapi saya selesaikan dulu yang tadi. Kenapa bahwa Maluku sebagai penghasil ketiga itu artinya potensinya juga besar. Tapi begitu kita buka data, lahan sagu Maluku itu sekarang tersisa 36.000 hektar. Dari 36.000 hektar itu ternyata 35.000-nya ada di SBT. Artinya ini data yang membuat saya bicara sama Pak Gubernur, dan beliau cukup tercengang bahwa ternyata lahan sagu di kabupaten kota lain di provinsi Maluku ini sudah sangat
berkurang. Nah, jadi SBT ini 35.000 Oke. sudah otomatis sebagai apa untuk level Maluku SBT produsen terbesar. Oke, dan itu Sagu Maluku. dan itu potensial. Ya 97% itu Ya. data Bappenas. Ya. Nah, jadi potensi ini yang tidak mungkin saya tinggalkan. Sebagai daerah yang kalau boleh jujur juga baru, usianya baru 20-an tahun, juga belum banyak terkenal di mana-mana. Saya sering bilang itu. Saya ingin membuat SBT terkenal. Dan salah satu caranya adalah dengan mengangkat satu komoditi yang hanya secara mutlak dimiliki oleh SBT, Ya, tidak oleh kabupaten kota lain di Maluku. Sehingga bicara sagu, orang akan mengingat ke depan rencana saya. Bicara sagu orang ingat SBT, bicara SBT orang ingat sagu. Itu berarti branding Anda ke depan adalah sagu menjadi pangan lokal bahkan nasional. Ya, Dan legasinya nanti adalah Anda meninggalkan sebuah legasi soal sagu itu sendiri. jadi sorry, ini kita bicara sagu kita emosi kadang-kadang. Iya, betul. Karena memang ini apa pangan yang kita nikmati dari kecil dan darah daging kita juga tumbuh dari mengkonsumsi sagu. Iya. Nah, maksud saya begini. Dengan fakta lahan sagu Maluku yang sudah hampir habis dan tersisa di SBT. Iya. Maka SBT harus mengambil peran ini. Kira-kira sebenarnya SBT ini mengambil peran Maluku secara keseluruhan supaya sagu ini jangan sampai habis. Jadi memanfaatkan sagu lewat pendekatan hilirisasi itu bukan berarti kita akan menghabiskan sagu. Sebaliknya, justru kita akan merawat sagu itu dengan cara yang jauh lebih bagus supaya sagu tetap lestari, tetap ada di Maluku dan tidak boleh. Saya tidak ingin suatu saat orang hanya mengenang Maluku dengan komoditas sagu yang sebenarnya sudah tidak ada. Ya. Sorry Zen, itu sebabnya saya sedang coba sosialisasi satu slogan yang bunyinya adalah SBT is the last guard of Molukan Sagu. Oke. Bahwa SBT adalah penjaga terakhir sagu Maluku. Kira-kira begitu. Oke, jadi memang benar-benar ini Anda all out untuk sagu. Ya. Dan Anda berharap suatu waktu misalnya Anda sudah tidak menjabat, legasinya adalah sagu. Ya, saya sangat happy bila itu berhasil. Oke, bagaimana dengan petaninya? Kalau memang sagu ini menjadi satu komoditas, bahkan industri nanti ke depan, bagaimana dengan petaninya? Jadi sagu itu kan saya jadikan sebagai brand, dia sebagai tema utama. Jadi saya ingin tekankan bahwa saya sama sekali tidak mengabaikan komoditas yang lain. Oke. Tapi saya sedang ingin melakukan branding terhadap kabupaten saya. Itu dan saya rasakan hari ini alhamdulillah perlahan-lahan itu mulai menunjukkan hasil. Orang mulai mengidentifikasi SBT dengan sagu gitu ya. Itu jadi cukup identik. Oke. Nah, semua akan kita perhatikan karena setelah saya bicara tentang hilirisasi sagu, ide kedua yang saya sedang kerjakan adalah saya ingin membangun kawasan industri. Jadi sagu itu jadi tema utama di kawasan industri. Tapi pada saat yang sama, pola penanganan sagu yang akan kita lakukan itu akan menghidupkan juga industri-industri yang lain. Ini berarti sama dengan mungkin yang ada di Riau ya, bahwa Pasti. sagu jadi industri, semua keikut dan ini ekspor. Benar Sampai sekali. ke luar Insya Allah negeri, mudah-mudahan. Malaysia dan sebagainya. Ya. Tadi saya bertanya soal bagaimana penyiapan sumber daya manusia. SDM-nya. Oke. Jangan sampai jomplang nih Pak. Penting. Jadi kan saya sudah bilang SDM itu ada di pihak ASN sendiri, ada di pihak masyarakat. Oke. Nah, ASN sekarang kan secara perlahan-lahan saya juga merasakan. Di awal saya menggulirkan ide sagu, saya melihat ada banyak wajah yang bertanya, ini mau apa sebenarnya? Tapi perlahan-lahan saya ajak diskusi berkali-kali dan alhamdulillah sekarang respon ASN SBT sangat luar biasa untuk mendukung ide ini. Itu termasuk di dalamnya, sebenarnya saya potong Oke. Pak. Itu termasuk di dalamnya Anda mengubah karakter, paradigma berpikir para ASN yang ada di SBT sendiri. Ya, artinya sebenarnya saya ingin mereka memiliki kesadaran bahwa sebenarnya kita bisa berubah lebih baik kalau kita memanfaatkan apa yang ada di tanah kita sendiri dan tanda tanya yang ada di banyak wajah mereka di awal saya coba menyampaikan tentang ide sagu itu perlahan-lahan hilang dan sekarang semangat itu mulai tumbuh dengan kuat sekali. Oke. Ini Anda jadi pembicaraan di mana-mana nih Pak Bupati, termasuk juga misalnya bagaimana Anda merubah paradigma berpikir masyarakat dan para ASN khususnya di sana. Anda ekstrim kelihatannya Oh no. untuk menata para ASN. Enggak. Setujukah itu? Enggak. Kalau ekstrim sih enggak. Oke. Tapi Anda tegas. Pasti.
tegas itu kan tidak harus marah-marah. Ya. Tapi tegas itu menurut saya adalah mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Oke. Kira-kira begitu. Bagaimana hubungan kelembagaan Anda dengan eksekutif misalnya? Karena kan paling tidak mereka juga akan memantau, memonitoring apa yang Anda lakukan. Legislatif maksudnya? Iya. Oke. Kami berkomunikasi sangat baik dan saya mendapat dukungan cukup luar biasa dari teman-teman di legislatif. Di saat dimana saya pun belum sempat ngobrol banyak tentang mereka, tapi mereka kan bukan mereka orang-orang terdidik, cerdas, mereka ikut membaca, mengamati, dan di tahap ini saya merasakan dapat dukungan yang luar biasa. Saya sedang merencanakan memang ada tahapan saya akan ngobrol, menyampaikan ide ini lebih terbuka ke mereka, lebih detail. Kemudian ada tahap sosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat juga akan kita jelaskan ide ini maksudnya apa, nanti masyarakat diuntungkannya bagaimana. Masyarakat tidak boleh khawatir bahwa hutannya akan habis. Kami akan jelaskan tentang mekanisme tebang pilih. Itu tidak ada cerita tebang asal-asalan, no way. Dan itu berarti Pak Bupati bahwa Sagu tetap number one. Minum ya, sorry. Boleh. Sagu tetap number one, jadi pilihan utama. Tetapi misalnya komoditas perkebunan yang lainnya itu pala, cengkeh, kakao dan sebagainya, kelapa bahkan yang kemarin kopi juga. Iya. Sempat gubernur menekankan itu menjadi perhatian Anda juga. Pasti. Intinya begini, Zen. Ide dasarnya adalah komoditi manapun yang memiliki daya tarik. Lalu ada peminat ya untuk investor sebutlah yang berminat untuk menginvestasikan modalnya untuk membangun daerah lewat komoditas tertentu, itu saya beri karpet merah selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Saya bicara sagu. Tapi tiba-tiba saya kedatangan investor yang ingin mengurus kelapa. Saya respon dengan sangat baik. Saya tidak bilang bahwa nanti aja kelapa, saya mau ngurus sagu, ya enggak. Lu mau ngurus kelapa, welcome, ayo kita bicara. Dan kita sudah sampai di bagian ujung malah. Artinya urusan pemerintah daerah untuk memudahkan izinnya sudah saya lakukan. Mereka hanya butuh semacam ada rekomendasi dari BPN, Badan Pertanahan, untuk menuntaskan perizinan dari kami. Itu berarti regulasi soal perizinan investor itu Anda lebih enak ya? Sangat, saya permudah. Saya permudah. Pak Bupati speednya terlalu cepat nih Pak kalau media membacanya. Wow. Bagaimana pimpinan OPD Anda ini berperan? Bisakah mereka mengikuti speed Anda? Sementara banyak alasan yang kita dengar, efisiensi, nggak bisa inovasi dan sebagainya, kekurangan sana sini dan sebagainya. Speed Anda terlalu cepat media memotretnya. Bagaimana dengan OPD Anda menggiring mereka? No way. Dari awal makanya saya bilang di awal itu saya sebenarnya bekerja dalam senyap. Sebenarnya ide sagu ini itu saya senyapkan hampir 3 bulan. Itu tidak pernah saya buka di media apapun karena saya ingin memang menyiapkan teman-teman dulu. Saya udah panggil Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Bapeda, kita diskusi dulu nih. Begitu saya merasa mereka semua sudah siap, baru saya mulai bicara ke media. Begitu. Jadi tahap itu saya gunakan untuk memastikan bahwa kita bisa nih, kita siap nih, kira-kira begitu. Awal mereka nggak shocking dulu ya, supaya pada saat Anda menggulirkan program Anda ini, mereka diikutkan rapat bersama dan sebagainya, membahas evaluasi dan sebagainya. Benar sekali, benar sekali. Jadi. Benar sekali. Memang ada beberapa unsur, taruhlah masyarakat atau kelompok pemuda yang mungkin belum saya libatkan di awal. Nah, itu yang mungkin sedikit menimbulkan ada semacam pro kontra, ada pertanyaan, saya rasa biasa dan saya sudah mulai memang membuka ruang untuk komunikasi kelompok-kelompok pemuda. Kemarin ada sekelompok pemuda juga datang ke sini, kita ngobrol, mereka ingin bertanya dan kurang lebih kita ngobrol hampir 2 jam. Pulang dari pertemuan itu mereka langsung menyatakan dukungan full terhadap ide hilirisasi. Itu berarti ruang diskusi Anda membuka sangat lebar-lebarnya ya? Bukan hanya ruang diskusi, ruang kritik pun saya buka. Karena niat saya ini harus berhasil. Saya tidak boleh menutup diri. Saya juga tidak pernah mengklaim saya yang paling tahu tentang cara melaksanakan dan mensukseskan ide ini. Saya maka terbuka. Jadi kritikan itu bagi saya asupan nutrisi yang luar biasa. Kalau bagus, kalau baik, adalah bodoh bila saya menolak mengambil ide dari orang yang mengkritik saya. Ya. Kita mengerucut nih Pak. Kita udah ngobrol banyak soal sagu, soal hilirisasi dan sebagainya, SDM, pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya ekspektasi seorang Fahri Alkatiri ke depan 10 sampai 20 tahun ke depan itu apa sih? No, saya belum berpikir tentang 10-2. Saya berpikir tentang 5 tahun saja.
tentang apa yang sudah diberikan oleh negara kepada saya untuk saya kelola, yaitu waktu 5 tahun. Intinya apa yang jadi visi saya itu saya pengen dia wujud di kabupaten saya dalam bentuk hasil yang meningkat. Kesehatan harus meningkat, pendidikan juga meningkat, kesejahteraan meningkat, termasuk budi luhur. Budi luhur yang saya masukkan itu bukan di masyarakat saja, tapi juga di ASN tentang tata kelola pemerintahan, ya, good governance dan clean government. Itu saya coba terapkan. Memang tidak mudah juga karena kita ingin merubah budaya lama yang mungkin ya belum terwarnai oleh ide-ide positif ini, tapi ya harus kita jalankan. Terakhir nih Pak, bagaimana memadukan Anda sebagai seorang leader, pemimpin di sebuah kabupaten, dalam hal ini adalah bupati, dengan Anda sebagai tokoh agama misalnya. Bagaimana bisa mengcombine ini, bonding dan sebagainya, sehingga tadi Anda bilang bahwa ya semua udah bisa tercover sebenarnya dengan ilmu yang saya punya misalnya. Iya kan, berarti orang belum bicara begini loh Pak. Oke, Fahri adalah seorang bupati. Iya. Satu sisi, Fahri is ustadz. Ya, mestinya dibalikan. Oke. Posisi atau bisa disebut saya dikenal sebagai seorang ustadz. Ustadz itu kan guru agama. Itu adalah sesuatu yang melekat dari awal sebelum saya bahkan bermimpi jadi politisi. Jadi kan mencabut itu kan nggak bisa. Itu sesuatu yang sudah melekat. Jadi otomatis itu ada pengaruhnya dalam pola saya memimpin. Ya, misalnya taruhlah soal apa yang jadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saya juga jarang sebenarnya berbicara terlalu tegas untuk memerintahkan pegawai saya, lebih dengan memberi contoh, ya. Dan saya rasa itu berpengaruh juga pada arahan-arahan saya. Biasa karena kebetulan di SBT ini mayoritas Muslim, biasa dalam arahan, sambutan itu selalu saja saya selipkan pesan agama yang saya yakin itu sangat baik ya untuk menguatkan motivasi teman-teman dalam bekerja. Oke. Terakhir nih Pak, benar-benar terakhir. Lihat kamera Pak. Oke. Silakan Anda mengkritisi diri Anda. Oke. Apa yang harus dirubah dari seorang Fahri Husni Al-Katiri? Silakan Pak. Apa yang harus dirubah dari seorang Fahri? Oke. Saya rasa saya harus lebih banyak bisa membagi waktu secara baik. Benar ada tanggung jawab untuk mengurus pemerintahan, mengurus para pegawai, tapi saya rasa juga saya penting membagi waktu untuk bertemu dengan masyarakat, ya, karena mendengar langsung dari masyarakat itu bagian dari informasi penting yang akan memberi bobot pada pengambilan kebijakan saya selaku bupati. Di luar itu soal pembagian waktu kepada keluarga, ya, ada istri, ada anak-anak saya rasa itu satu hal yang mesti saya perbaiki. Karena kadang-kadang semangat untuk bekerja membuat saya menganggap apa yang berhubungan dengan orang banyak itu harus saya prioritaskan, sampai kadang-kadang saya mengabaikan hak-hak yang lain, padahal semua memang harus kita bagi secara proporsional. Oke, artinya human teaching-nya ke masyarakat yang juga quality time dengan keluarga. Penting banget. Ya. Dan Anda harus ubah itu sekarang. Ya. Agar ke depan lebih baik lagi. Baik. Mas Fahri Husni Al-Katiri, Bupati Seram Bagian Timur, terima kasih sudah sama-sama hadir di podcast Kilas Maluku. Terima kasih juga Bang Zen, saya sangat senang bisa hadir di sini. Saya tunggu Pak undangannya untuk makan sagu sepuas-puasnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Zen, sukses. Sampai jumpa. Terima kasih.